didapatkan tadi oleh Everton dan gol! Ternyata offside pemirsa, offside Everton. Kita akan lihat dalam replaynya, Bung Binder. Dan di pertahanan ada Yuran Fernandes, Erwin Gutawa, Safrudin Tahar, ada juga Yance Sayuri. Di depan ada Everton Nascimento, ada Jakob Sayuri, ada juga Willem Jan Ploem, ada Arfan juga di lini tengah bersama dengan Ananda Raihan Alif. Ya, ini dia Persis Solo hanya minus Jamie yang mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya lawan Bali United, diisi oleh Andri Ibo. Ada Rian Miziar juga di lini pertahanan bersama Eki Taufik dan juga Gavin Kwan. Dan di depan ini yang berbahaya, ada Ortega, ada Rio, ada Ferdinand Sinaga. Dan di belakang mereka ada Mesidoro dan juga Sutanto Tan serta Irfan Bagdim. Di Solo pasti juga di Kabupaten Bogor, di Malang juga, di Sleman, di Kediri, dan juga di Banjarmasin. Lada kick-off pertandingan di babak yang pertama baru saja dilakukan oleh wasit Juhandri. Dan tim dari PSM Makassar menggunakan jersey berwarna merah tua. Sedangkan tim dari Persis Solo menggunakan jersey berwarna putih. Dan sekarang tekanan langsung saja coba dilakukan tadi. PSM Makassar ada di sebelah kiri dan Persis Solo ada di sebelah kanan. Di mana Sutanto ya kembali tetap menjadi andalan di lini pertahanan. Dan Willem Jan Ploem kali ini memberikan bola kepada Everton. Kita lihat di mana sebuah bola langsung cepat diberikan tadi kepada Everton dari Willem Jan Ploem. Intensitas yang tinggi. Ya. Bahaya ini. Ploem! Sebuah tendangan selamat datang diberikan oleh Willem Jan Ploem. Bahaya kali ini. Rashid Bagri. Kuasaan yang diambil kali ini oleh Yance. Keras sekali shooting yang dilepaskan tadi oleh Yance Sayuri. Ya, baru kali ini syuting dari luar kotak penalti dari pemain PSM Makassar. Hasil akhirnya adalah on target ya, meskipun belum merupakan sebuah gol. Tapi ini on target pertama dari luar kotak penalti yang tentunya akan memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk terus mencobanya. Seperti yang baru saja dilakukan oleh Yance. Shooting keras, tapi masih bisa dihalau tadi oleh Yance. Sekarang mulai dikuasai kali ini kepada gerakan dari Yance. Yance mencoba untuk membuka ruang. Masih Yance, coba duel dia dengan Andri Ibo. Oh, baik kali ini ke tiang jauh. Sayang sekali tidak mengambil. Bisa dikuasai kali ini. Willem Jan Ploem. Ada Arfan. Dua kali percobaan dari luar kotak penalti dilakukan oleh PSM Makassar. Iya. Ferdinand Sinaga terlihat meminta bola. Ada Rio Matsumura. Bahaya ke Rio. Gol! Berikan semangat, Bo. Sebuah permainan yang sangat cantik, sebuah permainan yang sangat baik, sebuah permainan yang sangat membuat pertahanan dari PSM Makassar tidak bisa menahan. Permainan wall-pass, permainan 1-2 sentuhan, permainan terobosan, dan Rio Matsumura berhasil mencetak gol yang ke-11 bagi Persis Solo di musim ini dan menjadi 0-1 pimpinan klasemen PSM Makassar, sementara ini tertinggal dari Persis Solo. Iya, pertukaran passing antara Mesidoro, Fernando, dan juga Rio Matsumura yang membuat dia mendapatkan peluang di dalam kotak penalti pertahanan PSM Makassar. Jadi selain juga passing, ada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Persis Solo seperti Fernando dan juga Rio, sehingga mereka menyulitkan oleh Fernando, Mesidoro, dan juga Rio Matsumura yang mencetak gol-gol ke-11 dia. Oh, ini dia tendangan. Masih bisa mengenai salah seorang. Shooting yang dilepaskan tadi. Kiri Yance bersiap-siap melengkung bagaimana peluang yang didapatkan tadi oleh Everton. Dan gol! Ternyata offside pemirsa. Offside Everton. Kita akan lihat dalam replaynya, Bung Binder. Ya, kita lihat dulu ya replay. Karena tadi kejadiannya begitu cepat. Oh, tidak terlihat ya. Oh, tampaknya bukan Everton yang offside. Kita lihat. Ya, gerakan bukan sebuah handball. Ini bahaya. Berikan kali ini kepada munculnya Rio Matsumura. Rio Matsumura luar biasa. Pergerakan tanpa bola untuk menarik para pemain PSM. Serangan kali ini Everton. Everton tendangan dari luar, kotak penalti. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Jakob Sayuri, tapi memang save
dari Gianluca Pandenu membuat pelatih Bernardo Tavares geleng-geleng kepala. Ya, ini set play yang rapi ya, yang dirancang oleh para pemain PSM Makassar ketika Everton bisa memberikan. Masuk Wim, belakang saya kepada Yakob. Yakob kasih tiang jauh. Oh, masukkah? Masukkah? Atau pelanggaran kah? Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Yuran ya. Iya, memang wasit menganggap ini sebuah pelanggaran, tapi kita perlu melihat dulu. Ini kayak tadi malam juga Arsenal juga ada yang kayak gini nih. Ada 4. Nih, jadi Ada yang kontroversial 4. nah ini dia kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, bola masuk ya ke dalam masuk gawang. itu. Bola masuk ke Iya, dalam gawang, betul. tapi kita tidak tahu 100% atau tidak ya. Masuk memang ini masuk ke dalam gawang, tapi memang 100% atau tidak hanya goal line teknologi yang bisa tahu. Iya, betul. Gitu. Kemarin Arsenal karena Iya. ada goal line teknologi Iya. maka itu bisa Ini dideteksi. bola masuk ke dalam gawang, tapi kita nggak tahu 100% atau tidak. Iya, betul. Kecuali bisa di zoom ya dan kemudian kan kita perlu teknologi di Liga 1. Mungkin udah lebih dari 10 kali. Pergantian sudah dilakukan oleh PSM Makassar dan PSM Makassar saat ini memang memimpin klasemen. Mereka unggul 7 poin dari Persib Bandung dan juga unggul 8 poin dari Persija Jakarta. Betul. Hanya kalah 2 kali ya. Sejauh ini baru kalah 2 kali ya. Masih Erwin Gutawa. Oh, bahaya pemirsa direbut oleh Fernando. Fernando Rodriguez kali ini coba masuk ke dalam. Fernando berikan saja bola kepada Rio. Rio Matsumura. Ada. Buka ruang. Ada Wiljan Bloem kasih bola efek tadi dia. Dan ini dia semua peluang. Oh, lagi-lagi pemirsa. Peluang terbaik didapatkan oleh PSM Makassar di babak yang kedua. Arfan kasih umpan tarik ke Bloem. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Tampaknya memang bola begitu lengket dengan Gianluca Pandenu. Kemana bola mengarah ke arah gawang. Gianluca Pandenu masih bisa menggagalkan serangan-serangan dari PSM Makassar. Peluang pertama dari William Jan Bloem di dalam kotak penalti. Pertahanan dari Persis Solo ketika dia mendapatkan umpan. Crossing silang dari Arfan cukup baik. Menyundul dengan keras. Letaknya cepat sekali. Ada Yance. Gol! Sebuah kesalahan dari para pemain Persis Solo membuat Yance Sayuri, pemain berusia 25 tahun, berhasil mencetak gol yang keempat bagi PSM Makassar di musim ini dan membuat skor menjadi 1-1 di Parepare, Sulawesi Selatan. Iya, kesalahan yang fatal dilakukan oleh Sultan dan ketika tadi William Jan Bloem mendapatkan bola setelah Ramadan mengambil bola, William Jan Bloem melihat siapa yang melakukan pergerakan dan ternyata itu dia ada Yance yang melakukan pergerakan dan Yance tidak terburu-buru untuk melepaskan syuting atau umpan. Itu dia capping dulu melewati Rian Miziar sebelum akhirnya dia memutuskan untuk syuting dengan kaki kirinya. Memang tidak begitu keras, tapi akurasinya terjaga. Dan sekarang serangan kembali dilakukan oleh Rio. Rio Matsumura ke tiang jauh, ada Fernando Rodriguez. Gol! Fernando Rodriguez berhasil mencetak gol yang ke-7 di musim ini. Sebuah hasil yang sangat baik dipertontonkan oleh Fernando Rodriguez. Striker berusia 35 tahun. Mendapatkan sebuah crossing yang sangat baik sekali. Dan ini dia kita lihat. Di mana bola didapatkan oleh Sultan. Sultan memberikan bola kepada Rio. Dan Rio Matsumura tidak puas untuk bisa mencetak gol. Tapi kali ini Rio Matsumura memberikan sebuah assist. Assist yang keempat di musim ini. Iya, ini dia ya umpan yang mahal yang diberikan oleh Rio ke tiang jauh kepada Fernando yang berada dalam posisi bebas. Dan Fernando ketika mendapatkan bola tidak berpikir panjang, tapi dia langsung melakukan shooting first time shot. Dan kali ini sebuah crossing yang dilakukan. Masih ada Yakob Sayuri lagi. Berikan kepada Wiljan Bloem. Dan kita lihat bergol! Luar biasa memang pertandingan antara Makassar menghadapi Solo. Kejar mengejar gol. Dan gol terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Dan kalau kita lihat pemirsa, bagaimana sebuah sundulan parabol yang dilakukan oleh Tenta Bloem berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan
Stadion Gelora B.J. Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Teta Pluim. Ya, sebelumnya William Jan Pluim juga mendapatkan peluang dengan heading yang bisa ditangkap oleh Gianluca Pandenuwu. Tapi kali ini ketika Yakob memberikan umpan silang ke tiang jauh, William Jan Pluim berada dalam posisi yang ideal. Itu dia untuk menyundul bola. Dan ketika dia menyundul bola tersebut sambil melakukan pressing ke tiang jauh, itu dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Ketika Gianluca sudah out of position. Dan ini yang bahaya tentunya. Bagaimana kesempatan yang dimiliki. Oh, kita lihat sebuah permainan dia. Oh, baik sekali. Gol! Anda bisa lihat pemirsa, umpan yang cantik dan penyelesaian yang jitu membuat sebuah comeback diberikan oleh PSM Makassar. Sebuah gol yang diciptakan oleh Everton membuat skor menjadi 3-2 dalam laga yang begitu luar biasa di sore hari ini di Stadion Gelora B.J. Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Kita bisa melihat peran besar dari Ramadan Sananta yang ketika mendapatkan bola dari Arfan, dia melihat dulu ke dalam kotak penalti ada siapa. Dan dia bisa melihat pergerakan yang dilakukan oleh Everton, dan Everton ketika mendapatkan bola melakukan heading yang sempurna dan juga placing header seperti yang sebelumnya dilakukan oleh William Jan Pluim, melakukan placing header untuk bisa menjebol gawang dari Gianluca Pandenuwu dan membawa timnya untuk pertama kali di pertandingan ini meraih keunggulan dan untuk sementara mengubah skor menjadi 3-2. Game on, what a game. Seperti bola dan bahaya kembali dapatkan Ramadan Sananta. Berikan saja bola Mesidoro. Pasti Mesidoro mencoba kali ini untuk menerobos beberapa pemain. Mesidoro lagi. Mesidoro. Pindahkan lagi bola. Mesidoro. Masih Mesidoro. Irfan Johari kepada Mesidoro. Mesidoro. Apakah itu menjadi peluang terakhir? Kita akan menunggunya tentunya. Ya, hampir saja tadi Mesidoro menciptakan sebuah peluang yang berbahaya, tapi masih bisa dibaca oleh Reza Arya. Masih ada sedikit waktu tentunya pemirsa untuk bisa dimanfaatkan oleh Persis Solo. Dan akhirnya kita lihat bagaimana wasit meniup peluit menandakan akhir dari laga yang berlangsung antara PSM Makassar menghadapi Persis Solo.